lost and ignored. Something's missing, looking for new. Nah berarti gini Mbak, lo kan passionnya motor, ya kan? Terus lo juga aktif di event, as a production manager, as a production director. Apa sih yang sesuai dengan pengalaman lo? Kalau teman-teman IO, para kreator event mau bikin event otomotif, apa yang harus diperhatikan? Yang menjadi poin-poin penting gitu loh. Gua selalu ngeliat kalau gue bicara event otomotif, gimana caranya gue engage sama community. Karena gue bicaranya adalah gue bikin event buat kalian loh. Jadi apa mau lo semuanya? Itu yang gue akan dengar dari teman-teman. Artinya itu event yang setuju sih gue. Jadi event itu event yang aspiratif gitu. Jadi kita dengar dulu apa mau mereka dan kita adjust kepada keinginannya mereka. Biarpun itu event given dari satu brand. Kadang gini nih, satu contoh aja. Anak motor itu kan bangga banget sama alma mater. Dan mereka sering membranding dirinya bahwa gue anak klub anu gitu kan. Ada contoh kasus kecil di mana brand mensponsori atau brand yang bikin eventnya, tapi anak motor nih 100 orang, 30 orang disuruh pakai kaosnya brand, gitu kan. Sometimes orang nggak mau nih anak motor, ya gue kan kesana mau ngebanggain gue punya klub gitu, malah disuruh pakai kaos. Nah hal kayak gitu tuh gue pernah ngalamin gitu, malu juga kan waktu itu yang sempet ya kejadian. Jadi hal kecil itu aja sensitif gitu loh. Iya sebenarnya colors itu harus ketemu tuh kan. Colors harus jadi kebanggaan teman-teman. Patch. Colors. Nah, colors itu kebanggaan. Ya salah satu brand gede. Maksud gua klub gede di Indonesia itu setiap mereka harus datang keluar, mereka harus pakai. Siasatnya waktu itu kan sempat kita kan, mereka tetap pakai colorsnya mereka kan. Colorsnya mereka kan pasti kan rompi doang, patch doang. At least seenggaknya mereka dalamannya pakai kaos kita, kaos brand. Dan mereka tuh jarang sekali yang ditutup. Jadi siasatnya paling nama brandnya tuh di tengah. Jadi di depan. Kecuali kalau misalnya itu bicara motor ya. Kalau bicara Vespa atau skuter itu kan enak. Nge-brandingnya tuh tinggal di Lexil. Terserah mereka mau pakai kaos apa. Lexil tuh apa? Lexil tuh ini Lexil tuh. Ini Lexil tuh. Nah, itu Lexil tuh. Oh iya. Ya, itu Lexil. Nah, dia dari sini nih, tempel sini. Ditutup ya pakai kain gitu. Nah, itu kan enak tuh. Brandingnya. Gitu. Nah, terus Bah, ini kan lo motor lumayan banyak nih. Ada Vespa 2, ada Lambretta, Vespa ada 3. Piaggio ada 3 lah. Vespa ada bisa banyak banget. Ada lagi. Ada 3 yang di sini sih. Yang di sini ada 3. Sekarang Vespa gue udah tahu ya, lo main Vespa gitu. Tiba-tiba lo beli Lambretta, gitu. Apa yang lo lihat dari Lambretta? Ini sebenarnya historicalnya. Lihatnya tetap ke situ. Oh iya. Gue kan menjelaskan. Maaf ya bukan promo Lambretta ya maksud gue. Ini karena jujur sebelumnya Lambretta tuh lebih tinggi status atau lebih ngebumi daripada Vespa. Ya, yang gue tahu gini mah, sebelum masuk ke Lambretta, yang gue tahu dulu waktu gue kecil di Jakarta, sekitar gue masih SD lah ya. Di Jakarta tuh ada kendaraan umum roda 3, namanya Helicak, ya kan. Helicak itu setelah gue sidik-sidik ya, gue cari tahu, ternyata itu mereknya Lambretta. Iya, benar kan? Benar. Ada yang 125, ada yang 150 cc. Jadi sebenarnya ada sejarahnya di Indonesia motor ini? Ada. Historicalnya itu ada semua. Jadi beberapa, kenapa gue suka ini? Ya gue ngambil beberapa kendaraan yang ada historicalnya di Indonesia. Jadi kayak Lambretta. Ada value-nya. Ini gue ambil yang baru karena gue punya yang klasik. Gitu. Jadi biar ada temennya, nggak sendirian, kasihan kan? Kasih cucu lah ya. Kasih cucu. Nah, masih ada nggak sih yang punya Helicak itu? Masih. Di mana? Ada beberapa teman yang punya. Datangin tadi. Boleh. Masih hidup nggak itu? Masih hidup. Ada kan ada 3 macam Helicak. Satu yang 150, 125, terus ada yang bentuknya kayak bajai. Tapi roda 4. Itu Helicak memang namanya ya dulu ya? Atau dari sini doang Helicak namanya. Di lain di sana mah nggak gitu namanya. Jadi helikopter becak itu kan? Iya, helikopter becak. Helikopter becak. Iyalah, di depan penumpangnya. Iya. Ketabrak kita duluan yang mati.
Gue masih inget tuh. Gue naik itu kan kacanya tuh dari Mika, bukan glass. Gitu. Jadi kacanya tuh suka ada goresan-goresan gitu kan, udah rusak, udah jelek, jadi gue nggak bisa lihat jalan gitu. Wah, burem banget tempat. Penting nggak lo lihat jalan? Kagak juga. Kagak juga kan. Yang penting kan Tapi panasnya gila itu. Panas. Itu panas banget itu. Ya, dulu kan masih nggak macet Ki. Iya. Enaknya. Itu kenapa sekarang gue suka Lambretta. Dan jujur sih gue sukanya tuh skuter. Oke. Ada beberapa merek motor, cuman ya udah motor aja yang gue suka gitu kan. Nah, sekarang gue lagi suka sama Piaggio. Piaggio sama Vespa itu kan beda barangnya. Biarpun pabrikannya sama. Terus gimana dengan X9, Bang? Ini yang kuning X9 ya? Piaggio X9. Ada komunitasnya? Ada. Ada sih sebenarnya, lagi pengen kita bentuk. Nah ini kenapa juga gue punya pengen X9 yang tadi di awal gue bilang. Gue orangnya yang makin ditantang susah pengurusannya, gue sikat. Ya udah, ini akhirnya gue sikat X9. Ada 2 X9 ini, cuma satu lagi ada di rumah temen, lagi dipakai. Gua itu yang tidak diketahui istri. Alhamdulillah sih yang di rumah ketahuan semua. Yang tapi di luar enggak? Di luar enggak. Pokoknya prinsipnya adalah minta maaf. Bukan izin. Udah beli baru maafin. Maafin. Udah kebeli. Nah, X9 itu ada 150 cc, ada X9 itu lagi? 180. Oh, 180. 250. Ada 400. 400 cc paling tinggi. Tapi bentuknya sama semua ya? Beda. Yang Xevo 250 tuh bentuknya hampir mirip sama MP3, tapi rodanya 2. Bah, kalau misalnya nih lo main di dunia skuter lah ya, tapi spesifiknya ke Vespa misalnya. Kira-kira ada berapa komunitas, ada berapa orang di Indonesia nih yang main Vespa dalam perkiraan? Banyak banget Ki. Udah juta ya? Juta Ki. Karena menurut gosip ya, populasi Vespa di dunia itu paling banyak di Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia nomor 1. Italia nomor 2. Cuman kan karena produsen, karena penduduknya ya. Karena penduduk. Karena produsen dia nggak mau dibilang nomor 2. Jadi ya udahlah nomor 1. Dan dulu di Indonesia juga punya pabrik Vespa dan motor. Udah sempet. Dulu kan sempetnya CKD nih. Di tahun 78 apa tahun 80 lupa deh gue lupa. Itu mereka udah produksi Vespa sendiri. Di sini. Apa namanya, CKD atau full? Full tuh. Iya. Oke, Mbak. Berarti lo main motor juga, di event juga. Terus kenapa ada sepeda? Nah, pokoknya gini loh Ki, gue suka sesuatu yang beroda. Nah, sepeda gue juga suka. Karena dulu juga gue suka sepedaan. Dari SMP gue ikut rally sepeda, apa segala macam. Ya, gue suka sepeda gitu, makanya sesuatu yang beroda gue suka. Sampai bajai pun gue suka Ki. Ada nggak bajai? Udah gue jual Ki. Oh, jadi lo pernah punya bajai juga ya? Bajai orange. Gue punya, gue jual. Karena nggak tahu naruhnya di mana. Mbak, terakhir Mbak. Melihat dari perkembangan motor, melihat dari perkembangan komunitas yang semakin membesar di dunia otomotif khususnya di Indonesia, apa sih harapan lo sebagai orang yang mengamati komunitas? Harus gimana teman-teman komunitas? Ya, harus gimananya tuh sebenarnya gue balik ke pribadi masing-masing. Karena di dunia motor kan banyak drama nih. Ya, itu kan sampai ada kaos namanya apa gitu, motorcycle drama. Motorcycle drama. Itu ya balik ke teman-teman masing-masing. Kan komunitas tuh bersinggungan dikit pecah, pecah gitu segala macam. Gengsi tinggi. Gue gimana ya ngomongnya? Harapannya sih nggak apa-apa mereka pecah, nggak apa-apa teman-teman tuh pecah segala macam, tapi tetap aja kita kan dalam satu aspal yang sama. Kita jalan bareng aja semuanya. Itu aja sih gue. Contoh kayak
komunitas kita deh, ya kan? Yang brother kit itu kumpul nggak pernah, berisik di WA gitu kan, pecah enggak? Kumpul enggak juga. Tapi paling oke sebenarnya. Kita walaupun komunitas kecil, brother kit pernah punya event loh. Oh iya, ya? Itu ya kan kita pernah bikin event. Sebut kan? Aja, apa aja event kita. Lupa gue kan namanya. Ya, skuter rally kita pernah, skuter rally. IVWD juga kan? Iya. Power di awal ya. Itu kan. Nah itu kan salah satu gue kenapa pengen bikin event, dan gue tuh tidak mau yang ini event buatan Lingga loh. Iya. Gue pengennya ayo komunitas apa, gue punya satu bangun bareng tema, yuk kita bareng, yuk kita bikin gede nih event. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Karena yang selalu di kepala gue bikin event otomotif itu kan gimana caranya yang tadi sempat gue bilang, teman-teman komunitas itu terakomodir kemauannya mereka. Nggak notabene hanya kemauan brand, kemauan promotor, kemauan pihak lain. Ya, intinya komunitas, lu mau apa? Ayo gue support. Oke. Dari perkembangan yang ada, masih menarik gak sih brand-brand besar ini mensupport dunia otomotif? Masih akan berkembang besar nggak ya? Masih banget. Masih potensi ya? Masih potensi. Kan beberapa komunitas tuh belum banyak yang digali sama brand. Masih banyak yang belum. Selama ini kan orang berpikir hanya motor custom, padahal kan ke bawahnya tuh banyak kayak motor custom bisa diapain, aja komunitas apa gitu. Lifestyle-nya, turunannya, artnya segala macam. Banyak. Jadi teman-teman brand tuh jangan takut untuk kasarnya, gue nanti kalau komunitas susah ngaturnya. Enggak, salah. Malah komunitas itu bisa diatur. Bisa diatur dan mereka tergantung bagaimana caranya. Gitu. Nah, nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa menggagas. Nah, itu juga mereka tuh teman-teman komunitas itu loyal sebenarnya sama brand. Itu loyal banget. Tapi jangan sampai. Artinya kalau gini menarik ya. Kalau misalnya ada brand engage dengan community yang lo sebut itu loyal, artinya kan mereka itu kan sebenarnya secara langsung atau tidak langsung mereka adalah ambasador brand kan? Iya, benar. Iya kan? Tapi ada nggak sih kesan pemanfaatan dari brand gitu loh? Jadi pemanfaatan aja untuk popularitasnya brand. Which is brandnya adalah mungkin ya, brandnya itu bukan brand yang ya rokok lah katakan, yang bukan brand kesehatan lah, yang bukan sehat gitu. Nah akhirnya nempel tuh ke dalam situ gitu. Komunitasnya seneng karena dibikinin acara yang bagus gitu. Tapi brandnya mendapatkan manfaat, popularity brand atas ramainya komunitas gitu. Ada pemanfaatan nggak sih di situ? Sah-sah aja? Sah-sah aja sih menurut gua. Kan semuanya simbiosis mutualisme. Pada saat lo quote-unquote dimanfaatin oleh seseorang, pasti kan ada feedbacknya apa nih ke gue. Oke. Artinya ada timbal balik. Iya. Artinya selama komunitas itu atau klub itu bisa berkembang, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Kita bersama-sama gitu kan dengan brand. Nggak apa-apa. Jadi balik lagi kalau misalnya gini, dalam sebuah keramaian komunitas, di situ di capture video atau foto yang bagus-bagus ya dari fotografer handal gitu. Tapi tiba-tiba akhirnya foto-foto dan video itu menjadi iklan. Itu kan harusnya nggak boleh ya? Nah itu nggak boleh tuh, beda lagi nih. Cuman ada beberapa yang teman-teman udahlah ya nggak apa-apa. Ya. Gue terkenal kok gitu kan. Bisa naikin follower gue. Pada saat gue dikontrak baru nih, gue telepon langsung, gue kontrak nih, minta kontak. Tapi kalau ada beberapa yang ya udah artis keberatan juga. Itu nggak apa-apa lah ditayangin. Gitu. Dan itu juga catatan juga buat beberapa brand, jangan terlalu memanjakan teman-teman community. Wah, gue dipukulin nih kayaknya sama komunitas. Karena dalam arti ya selalu disupport. Boleh disupport. Jadi disupport dari bawah, bukan dimanjakan. Istilahnya bukan dikasih makanan enak, tapi ada mekanisme atau misalnya konsep edukasi misalnya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman community yang gue bilang, ayo dong, lo bikin sesuatu yang menarik di event gua. Kalau brand itu tertarik, mereka langsung direct lo nih, nggak lewat gua.
Dan itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya. Karena gue selalu bilang ke teman-teman komunitas, kan kalau misalnya kita bicara event community, mereka pasti ada booth. Dan boothnya selalu pajangnya apa? Motor, tempat nongkrong, rokok, apa segala macam. Nah, gue selalu challenge mereka bikin sesuatu menarik. Jadi pada saat orang mau bikin event A gitu misalnya, gue langsung aja nih ke Anto, karena ternyata konsepnya sesuai dengan brand gue nih. Gitu. Nah tadi bicara jangan terlalu memanjakan, jangan yang tiba-tiba brand itu, Tok, komunitas lu kan ini Tok, ini gue kasih duit, lu bikin acara, nggak gitu. Paling. Tapi komunitasnya come up dengan ideas, dengan konsep, dengan objektif yang jelas, ya kan. Teman-teman itu kaya kok akan ide kreatif tuh gila banget gitu loh. Dan kadang ya contoh dari event besar yang pernah kita jalan kan. Dari situ kan akhirnya muncul juga Mbah dari booth-booth orang-orang kita ajak. Akhirnya mereka secara individual itu bisa muncul namanya. Bisa berkarya, bisa menjadi usahanya mereka ke depan. Benar. Yang gue pengen sih sebenarnya gimana caranya brand itu bukan cuma bikin event, tapi brand itu terus bisa engage dan mungkin menjadi karir dan usaha gitu loh. Nah, gitu kesana gitu. Itu yang nggak ada sebenarnya di kita tuh. Karena balik lagi ke industri kreatif itu kaya banget loh. Kita bisa ngapain aja dan teman-teman di challenge buat sesuatu yang lebih kreatif, mereka akan lebih oke. Itu yang belum pernah ada gitu kan. Jadi jatuhnya brand-brand cuman mikirnya, gue bikin acara buat lo, KPI gue sekian ya. Nah itu oke kayak gitu. Cuman kan buat si teman-teman penggiatnya kan nggak challenging. Gue tinggal kasarnya kalau misalnya ya udah gue undang aja sembarangan. Itu aja. Karena anak motor yang gue lihat ya, kadang-kadang mereka nggak perlu event besar gitu. Event kecil aja buset ramainya tuh bisa ratusan gitu. Yang penting guyupnya. Dan jadi kalau ada brand di situ, dia hanya meningkatkan visual. Dia cuma meningkatkan dekorasinya lebih keren, makanannya lebih enak, ya kan? Ada bumbu artisnya, ada bumbu bandnya. Padahal kalau semuanya itu dihapus, anak motor tetap kumpul. Nggak mungkin nggak, baik motor maupun mobil itu pasti ngumpul. Jadi kesan pemanfaatannya sebenarnya brand yang memanfaatkan komunitas ya. Oh iya, sama satu lagi. Karena tanpa brand komunitas udah kumpul gitu. Ya udah jelas kan. Udah jelas. Satu lagi, pada saat kita menyelenggarakan event, lu kan juga anak motor, anak otomotif. Lu bangga dong dengan kendaraan lu kan? Berarti lu nongkrong harus deket kendaraan lu kan? Nah itu yang harus dipikirin. Gimana caranya semua kendaraan tuh masuk. Gua ngelihat di situ ada tuh motor gua. That's why itu yang kita buat di event yang besar itu. Kan biasanya kendaraan parkir di luar. Di event itu malah kendaraan kita perbolehkan masuk supaya mereka dekat dengan motornya dan mereka bisa memunculkan kebanggaannya. Karena motornya tuh bikinan-bikinan semua, custom-custom gitu. Ya pokoknya kita tuh sebenarnya kalau dibilang kita orang yang paling sombong deh. Biarpun butut motornya tetap sombong. Makin tua makin keren, makin karatan makin asoy. Nah itu sempat juga gue ada satu kendaraan, gue dulu punya mobil Toyota Martu. Itu karat, karatan, bener karatan, gue pernis langsung. Gue udah bilang jangan dipakai buat nyuci. Demo nyuci ya cewek-cewek itulah. Ya, lady car wash. Kan kalau gue selalu ninggalin kunci itu, gue tinggal makan. Tiba-tiba mobil gue udah dipakai buat nyuci, dan gue tuh nggak suka karena, nah itu juga catatan. Ada beberapa teman-teman komunitas tuh yang nggak suka mobilnya dipakai atau kendaraan dipakai untuk ajang car wash, atau nyuci apa segala macam. Karena kadang teman-teman cewek-cewek itu kan glendot apa segala penyok, baret. Kan ada ikat pinggang, ada apa, cincin, ada apa. Nah itu yang repot. Gue sempat marah tuh sama penyelenggaranya. Walhasil kan Rasti itu punya gue kan. Berarti perhatian buat brand, buat teman-teman brand yang ingin mengadakan acara otomotif, dia harus tahu do and don'ts dari otomotif, dari komunitas. Jadi masing-masing komunitas punya do and don'ts sendiri-sendiri. Ya, contohnya kayak patch gue harus pakai, ya kan, nggak boleh nggak pakai. Kalau gue nggak pakai, mendingan gue nggak datang, karena itu pride. Kemudian gue harus
duduk atau hangout dekat dengan motor gue. Kalau gue dijauhin gue nggak mau. Macam-macam kan sebenarnya banyak. Benar. Iya. Karena ya tadi gue bilang kita tuh sombong. Biarpun jelek kendaraan kita sombong tetap. Nah si brand memanfaatkan kesombongan itu. Ayo lebih sombong. Iya kan? Lo udah sombong segini nih, gua bikin lo lebih sombong. Yoi. Dengan foto-foto yang keren, dengan acara yang keren, dengan visualisasi yang luar biasa gitu. Jadi balik lagi ya, kalau gua belajar bahwa brand-brand itu menciptakan dream effect. Ya, menciptakan dream effect buat teman-teman yang memiliki peminatan atau minat terhadap sesuatu, seolah-olah itu diciptakan, gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bukan halusinasi dan bisa berkembang berkelanjutan. Gitu. Engagementnya nggak bisa sekali terus-terusan. Kalau mereka punya karya, mereka juga harus disupport, ya kan, supaya karyanya maju dan menjadi bisnis misalnya gitu. Support itu penting banget. Support itu penting banget, baik dari swasta maupun dari pemerintah. Itu penting banget. Salah satu meningkatkan devisa negara, Jo. Sport tourism. Auto tourism. Jadi pesan-pesan terakhirnya adalah anjing kayak mau mati gua. Bukan maksudnya di sini. Pesan terakhir di sini. Ya, maksudnya tadi lo bilang teman-teman komunitas itu ya harus bersatu sama-sama walaupun berbeda, walaupun suka pecah dan sebagainya. Kita harus tetap engage, tetap senang aja karena kita ada di satu aspal yang sama. Gitu ya. Setuju Pak Anto. Nah, terus kenapa nih terakhir nih? Kenapa salam tetot? Itu yang gue nggak ngerti itu dapat dari mana, gue juga nggak ngerti ya? Tapi kalau misalnya di Vespa, salam tetot itu adalah gini, kalau Vespa ketemu Vespa itu tetot gitu, saling lakson, ya kan, walaupun dia nggak saling kenal, tapi dia saling nunduk gitu, halo, saling menyapa gitu. lah, saling menyapa. Nah ini dari mana budaya itu salam tetot itu? Nah itu gue nggak tahu budaya, tapi kalau misalnya gue lihat pasti dari teman-teman Vespa sebenarnya. Memang kan brotherhood-nya tuh tinggi. Sampai kalau misalnya kita mogok tengah jalan, biarpun gua nggak tahu nih mesinnya kenapa ya gua temenin aja gitu kan. Iya. Gitu aja. Asal nemenin aja udah respect ya. Menunjukkan respect gitu. Ada jargon satu Vespa berjuta saudara ya. Jadi kalau kita beli Vespa, siapapun lo, kalau lo beli Vespa satu aja, berarti lo sudah punya berjuta-juta saudara. Benar. Dari jenis yang sama. Nah ini juga udah merambah ke dunia custom. Udah mulai nih teman-teman custom saling nyapa kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah lah, jadi seneng deh di kehidupan otomotif di Indonesia. Eventnya juga makin berkembang, nggak hanya exhibition mulu. Mereka juga punya ide kreatif yang selain custom exhibition, mereka juga pasti art juga ada. Semua yang berhubungan dengan otomotif. Termasuk touring, ya kan? Nah itu touring juga sesuatu yang menarik. Sebenarnya gue mau nanya sama lu, touring tuh termasuk event apa enggak ya? Touring tuh menurut gue ya, touring tuh 70% tuh tourism, 30%-nya event. Karena begitu dia dibilang event, kenapa dibilang event? Karena butuh penanganan khusus dan berbeda. Padahal touringnya doang juga butuh penanganan khusus. Nah, kenapa itu jadi event? Karena ada sisi-sisi seremonial. Jadi waktu dia berkumpul pertama pagi-pagi, mereka berangkat dilepas, briefing, itu kan eventnya. Mereka stop over di warung atau di restoran-restoran, kita bikin sesi foto di atas bukit, misalnya itu event-eventnya gitu. Sampai finishnya. Bahkan kalau misalnya kita kan bicara event kan kita harus lihat ya time lapse waktunya itu seperti apa, kapan gua harus berhenti untuk kencing semuanya, kapan gua harus ngisi bensin, itu kan kita yang manage semua kan. Betul. Nah keteraturan itu sih yang kenapa itu disebut event. Gitu. Karena kalau udah event berarti penanganannya agak spesial. Kalau touring yang tanpa event mungkin bisa berantakan gitu kan. Kalau event petugas touringnya pakai HT, pakai Sena, udah ada tim advance yang duluan nungguin di satu titik gitu kan. Ya kalau kita touring aja gimana Ki? Tiap 2 jam berhenti, ada Indomaret berhenti, bukan cuma berhenti, geletak. Karena kita udah tua. Jadi buat teman-teman kayak gitu Mbah ngobrol kita, mungkin nanti kalau lo lagi jalan sama X9 atau sama Lambretta atau yang lain, gue ikut, bisa kita liput seperti apa. Bayar dong anjing ya. Nah, ini yang sudah komersil. Ini sudah komersil. Mbah, thank you Mbah. Siap, thank you Ki. Thank you. Buat teman-teman, thank you sudah menyaksikan channel Antonovos.
dalam gagasan Read My Back, di mana kita harus terus meninggalkan jejak baik untuk generasi baru. Kalau di sistem supaya nggak nyasar teman-teman yang lebih muda. Gitu kan. Jejak roda yang benar. Ya. Salam satu aspal. Ya, aspal gue belum dipelur. Saya nunjuk bareng loh. Oh iya, salam satu aspal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel Antonovo. Semoga kamu terinspirasi dan bisa membagikan kepada teman-temanmu yang